Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fauzia Albani dari 24B Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mau memaparkan makalah yang berjudul Konsep Kependudukan dan Program KB di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Jailani SKM MHKes MKM. Di sini ada latar belakang masalah. Penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit. Untuk pengukuran, sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah kepada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebuah demografi nilai pertambahan penduduk dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk di dunia. Pertambahan penduduk sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nasional BKKBN memperkirakan bila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka diprediksi jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2050 sampai dengan 2060 mencapai 450 sampai dengan 480 juta atau dua kali lipat lebih dari jumlah penduduk. Di sini ada pengertian penduduk. Menurut Cranenburg, penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara yang secara sosiologis lazim disebut rakyat atau folk dari negara itu. Rakyat dalam kaitan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia, bukan sekumpulan hewan atau tumbuh-tumbuhan, yang dimana dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendalami suatu wilayah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan pengertian semacam itu, maka penduduk negara Indonesia lebih diartikan semua orang yang bertempat tinggal secara tetap . Di sini ada pengertian penduduk. Menurut Cranenburg, di sini ada dinamika kependudukan. Tahapan transisi demografis tersebut ada 3, yaitu pra-transisi, ada transisi, dan pasca transisi. Yang pertama ada tahap pra-transisi. Tahap ini dengan ciri-ciri tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk sangat rendah atau mungkin hampir mendekati 0% per tahun. Masa pra-transisi ini diperkirakan terjadi sebelum tahun 1650. Pada tahap ini, belum ada usaha-usaha untuk mengendalikan kelahiran meskipun kelahiran sangat tinggi. Demikian pula dengan melihat kondisi kesehatan yang buruk akibat berbagai hal, termasuk kondisi ekonomi yang belum baik, maka menyebabkan tingkat kematian tinggi, termasuk tingkat kematian bayi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tergerak merujukkan atau menurunkan angka kelahirannya. Yang kedua ada tahap transisi. Tahap ini dicirikan oleh penurunan tingkat kelahiran dan kematian.
tingkat kematian lebih rendah daripada tingkat kelahirannya, mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam kategori sedang atau tinggi pada tahap transisi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada permulaan transisi. Pada permulaan transisi yang dicirikan oleh tingkat kematian menurun, tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi. Dengan tingkat kematian yang menurun dan tingkat kelahiran yang masih tinggi, menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi sangat tinggi, menjadi sedang atau tinggi gitu ta. Terus yang kedua ada tahap pertengahan transisi. Pada tahap pertengahan transisi yang dicirikan oleh tingkat kelahiran dan kematian sama-sama menurun, namun tingkat kematian menurun lebih cepat daripada tingkat kelahiran, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dalam kondisi sedang atau tinggi. Terus yang ketiga ada tahap akhir transisi. Tahap akhir transisi yang dicirikan tingkat Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran. Angka fertilitas atau fertility rate merupakan suatu indikator mengenai jumlah rata-rata yang secara nyata dilahirkan hidup oleh seorang wanita dan dinyatakan dengan jumlah kelahiran per 1000 wanita usia subur. Sedangkan fecundity mengacu pada potensi biologis seorang wanita untuk melahirkan. Kematian. Konsep lain yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan penduduk ialah angka kematian kasar atau death rate atau mortality rate, yaitu jumlah kematian pada 1000 penduduk dalam 1 tahun. Pada pertengahan tahun, angka kematian kasar Indonesia pada tahun 1998 diperkirakan 8 per 1000 penduduk. Suatu indikator untuk mengukur panjang usia penduduk ialah konsep harapan hidup atau life expectancy yang merupakan angka rata-rata karenanya seseorang diharapkan dapat hidup. Dan konsep rentan hidup atau lifespan yang mengacu pada usia maksimum yang dapat dicapai seseorang pada tahun 1985. Pemerintah memperkirakan bahwa angka bertahan hidup pada waktu lahir bagi penduduk Indonesia adalah 56 tahun. Pada usia 1998 telah meningkat menjadi 62 tahun. Keller dan Callowom memperkirakan bahwa angka harapan hidup bagi penduduk di negara industri maju adalah rata-rata 74 tahun, dan data ini memperlihatkan bahwa harapan hidup penduduk Indonesia lebih rendah daripada harapan hidup penduduk negara industri maju. Terus yang ketiga ada migrasi. Faktor dasar lain yang mempengaruhi pertumbuhan ialah perpindahan penduduk atau migrasi. Kita melihat misalnya dengan semakin meningkatnya industrialisasi, biasanya jumlah penduduk yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan pun meningkat. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa telah mendorong pemerintah Hindia Belanda dan kemudian pemerintah RI untuk memindahkan penduduk ke daerah-daerah luar Jawa. Nah, sebelum dunia dilanda krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997, frekuensi migrasi internasional dari negara ke berbagai negara Asia cukup. Tenaga kerja Indonesia bagian besar perempuannya pada tahun 1997 bekerja di luar negeri, studi Arabia, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Misalnya di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada masalahan kuantitas penduduk di Indonesia.
A. Jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan sumber daya Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban bagi negaranya. Terus B, ada pertumbuhan penduduk di Indonesia. Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina. Namun secara matematis pertumbuhan penduduk 1,6% pada tahun 2003 masih tergolong tinggi. Pengurangan angka pertumbuhan penduduk terus dilakukan agar tidak terjadi tidak terjadi ledakan penduduk. Terus yang C ada kepadatan penduduk di Indonesia. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk setiap 1 km persegi atau setiap 1 mil. Dengan demikian, ada wilayah penduduk padat dan ada pula wilayah penduduk jarang. Terus yang terakhir ada susunan penduduk Indonesia. Sejak sensus penduduk tahun 1961, dinamika kependudukan Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya, pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi terhadap hal-hal tersebut. Yang pertama, penyediaan fasilitas kesehatan. Yang kedua, penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah. Yang ketiga, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja. Yang keempat, menyediakan fasilitas sosial lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda. Selanjutnya, yang kedua, upaya-upaya pemecahan masalah kuantitas penduduk di Indonesia. Ada A, pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk. Dilakukan dengan cara menekan agar kelahiran melalui pembatas jumlah. Di sini ada data atau prevalensi jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024. Pada data di samping menunjukkan bahwa data atau jumlah penduduk di Indonesia dan telah diurutkan dari yang paling tinggi dan telah terbukti bahwa Jawa Barat berada pada urutan paling atas dengan jumlah populasi 50.345,2 terpadat di Indonesia, dan Kalimantan Utara dengan populasi terendah dengan jumlah 739,8 pada tahun 2024. Di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Di antaranya program keluarga berencana atau KB. Pemerintah Indonesia menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan keluarga berencana serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran. Terus ada peningkatan akses terhadap pendidikan. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah untuk meningkat kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Terus yang terakhir ada peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, termasuk dengan pengembangan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan dan program lain untuk mengatasi masalah kependudukan, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta membangun program-program pembayaran pemberdayaan perempuan. Lanjut, di sini ada pengertian KB. KB atau keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran keluarga dalam usaha dan pengukuran jumlah dan jarak anak yang diinginkan. KB adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kekurangan sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Di sini ada sejarah keluarga berencana. Pada awal abad ke-19 di Inggris, upaya KB bermula-mula timbul atas sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Maria Topes pada tahun 1880 sampai dengan 1950 menganjurkan peraturan kehamilan di kalangan kaum buruh di Inggris. Di Amerika Serikat dikenal Margaret Sanger pada tahun 1983 sampai dengan 1986 dengan program Birth Control yang merupakan pelopor kelompok keluarga berencana modern. Pada 1917 didirikan National Birth Control League dan pada November 1921 diadakan Konferensi Nasional Amerika tentang pengontrolan kehamilan dengan Margaret Sanger sebagai ketuanya. Nah, pada tahun 1984, Margaret Sanger ikut mempelajari pembentukan Komite Internasional Keluarga Berencana dalam konferensi di New Delhi pada 1952 dengan meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation. Federasi ini memilih Margaret Sanger dan ramaran dari di sini ada tujuan KB. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, kebijakan KB bertujuan untuk yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Lanjut, yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas formal, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi dan kesetaraan pria dalam praktek keluarga berencana. Yang kelima, mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Nah, adanya program KB di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan lingkungan dengan cara penjarakan kelahiran, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKBS nama keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalanya pertumbuhan penduduk. Di sini ada manfaat KB. Keluarga berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Adapun beberapa manfaat KB menurut WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencegah kehamilan. Terkait kehamilan, kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil
memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. KB memungkinkan jarak kehamilan dan penundaan kelahiran pada wanita muda yang memiliki resiko masalah kesehatan dan kematian akibat melahirkan anak usia dini. KB mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk wanita yang lebih tua dalam menghadapi peningkatan resiko terkait kehamilan. KB memungkinkan wanita yang ingin membatasi jumlah keluarga mereka, bukti menunjukkan bahwa yang memiliki lebih dari 4 anak beresiko mengalami kematian ibu dengan mengurangi tingkat kematian yang tidak diinginkan. KB juga mengurangi kebutuhan angka durasi yang tidak yang tidak aman. Yang kedua adalah membantu menurunkan AKI dan AKB. KB dalam mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka wanita yang tertinggi di dunia. Bayi dengan ibu meninggal akibat melahirkan juga resiko kematian yang lebih besar dan kesehatan yang buruk. Yang ketiga ada membantu mencegah human immunodeficiency virus HPV, mengurangi resiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang infeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan terhadap MS termasuk HIV. Di sini ada kapan program KB dapat dilakukan. Dasar pentingnya pembelajaran pelayanan KB dengan memperhatikan seluruh aspek yang dimiliki ibu secara komprehensif sebagai berikut. Kapan sih program KB dapat dilakukan? Yang pertama, sesuai aspek biologis. Nah, manusia sebagai makhluk yang biologis terdiri atas organ-organ yang tersusun secara utuh dalam suatu sistem tubuh dan menunjang dalam mempertahankan hidupnya. Asuhan pada aspek ini dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ibu. Kebutuhan fisiologis pada pelayanan KB adalah kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan KB yang aman dan efektif sesuai kondisi fisik ibu. Pelayanan kontrasepsi aman apabila memiliki efektivitas baik dan tidak menimbulkan efek samping. Sebuah studi di 6 negara berkembang dengan eksperter KB tertinggi. Diketahui bahwa terjadinya efek samping merupakan penyebab utama pentingnya penggunaan kontrasepsi. Pemberian pelayanan KB secara aman dapat dilakukan dengan memahami karakter fisik ibu dan karakteristik berbagai metode kontrasepsi sehingga dapat menentukan metode kontrasepsi paling tepat bagi ibu. Konseling kemungkinan efek samping serta pelaksanaan awal jika terjadi efek samping. Yang kedua ada aspek psikologis. Manusia merupakan suatu ketentuan jiwa dan raga sehingga setiap individu memiliki pandangan hidup, daya pikir, kecerdasan, pendapat, serta dipengaruhi oleh perasaan sedih dan senang sehingga pribadinya dapat berkembang. Asuhan di sini ada jenis-jenis KB. Kontrasepsi merupakan upaya untuk menunda kehamilan bagi Anda yang ingin menunda kehamilan karena berbagai alasan. Ada beberapa cara yang dapat
bisa di kontrasepsi ada 2 jenis kontrasepsi, yaitu kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang menggunakan hormon. Sebaliknya, non-hormonal berarti tidak menggunakan hormon. Berikut adalah berbagai penjelasan singkat jenis-jenis kontrasepsi serta penggunaannya yang mungkin akan membuat Anda tertarik untuk memilihnya. Di sini ada sasaran program KB. Menurut Handayani, sasaran program KB dibagi menjadi 2, yaitu sasaran secara langsung dan sasaran secara tidak langsung. Sasaran secara langsung adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Sedangkan sasaran secara tidak langsung adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui peningkatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas. Sedangkan sebagai sasaran strategis BKKBN pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tertera pada Renstor BKKBN 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya angka kelahiran Di sini ada ruang lingkup program KB. Ruang lingkup program KB antara lain keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, pengelolaan SDM aparatur, penyelenggaraan serta akuntabilitas aparatur negara. Ruang lingkup program keluarga berencana mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada ibu, dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun manfaat yang diperoleh oleh ibu sebagai berikut. Yang pertama, tercegahnya kehamilan berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga keselamatan ibu dapat terpelihara, terutama kesehatan organ reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh anak. Adanya waktu Di sini ada jumlah kontrasepsi yang digunakan berdasarkan jenis dan alat kontrasepsi yang digunakan. Sebanyak 3.885 wanita usia 15 sampai dengan 49 yang pernah kawin menggunakan cara suntikan. 1.501 menggunakan cara implan atau susuk dan 964 dengan konsumsi pil KB. 295 menggunakan alat kontrasepsi atau kondom, 56 menggunakan IUD. Sisanya 1 orang menggunakan kontrasepsi MOW. Nah, di sini ada persentase wanita yang memakai alat KB. Persentase wanita pada umur 15 sampai umur 49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat KB. Angka ini mencakup semua metode kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan usia subur 15 sampai 49 tahun. Data SDKI terbaru biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Akan memberikan angka ini sebagai contoh, SDKI 2023 menunjukkan angka prevalensi kontrasepsi total sekitar 64%. Jadi, kesimpulannya,
Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan kependudukan yang besar dan beragam. Program keluarga berencana hadir sebagai solusi strategis. Awalnya fokus pada pengendalian kelahiran, kini meluas ke pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga. Meski telah mencapai banyak hal, KB masih menghadapi kendala seperti disparitas akses dan resistensi kebudayaan. Keberhasilan KB krusial untuk mendapatkan bonus demografi dan menciptakan generasi yang berkualitas. Pemahaman kependudukan yang baik mendasari efektivitas program KB. Penguatan dan perluasan KB kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keluarga yang sejahtera di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.